Oke, kembali lagi dengan saya Ibu Santi Opriani di channel YouTube Pura-Pura Tahu Fisika. Kali ini ya, kita akan membahas soal yang berkaitan dengan energi listrik dan kalor. Mari kita langsung ke soalnya. Kita bacakan soalnya ya. Oke, mari kita baca soalnya. Sebuah alat pemanas air yang hambatannya 50 ohm dan arus listrik 1 ampere digunakan untuk memanaskan 1 liter air bersuhu 25 derajat Celcius selama 10 menit. Jika dianggap hanya air yang menerima kalor, maka suhu air menjadi A 97 derajat Celcius, B 47 derajat Celcius, C 34,2 derajat Celcius, D 32,2 derajat Celcius, dan yang E 7,2 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai dari yang diketahui. Dari soal ya, apa saja yang diketahui ya. Yang pertama ini ya, 50 ohm. Apa itu Bu 50 ohm? Hambatan listrik, simbolnya apa? R besar. 50 ohm, kita tulis 50 ohm. Ini simbol ohm ya, satuan ohm ya. Berikutnya apa lagi? Arus listrik 1 ampere. Itu simbolnya adalah I. Nah, I-nya 1 ampere. A ya, A besar. Kemudian apa lagi yang diketahui ya? Ini apa namanya itu, untuk memanaskan 1 liter air. Nah, liter itu adalah volume ya, volume ya. Kita buat volume simbolnya. 1 liter 1 liter. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya, yang kita ketahui bahwa 1 liter itu kan, bisa saja di sini ya, 1 liter itu sama dengan 1 meter pangkat min 3 ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa 1 liter sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, jadi volume air kita rubah aja ya menjadi, kita satuan internasional semua supaya enak dalam perhitungan. Nah, kita lanjut. Jadi kita pakai ini nanti. Oke, berikutnya adalah ini ya. Ada suhu, ada ini waktu ya. Jadi simbol apa namanya itu? Simbolnya, simbol besarannya sama pemakai T. Untuk membedakan waktu dengan suhu, untuk waktu kita pakai T kecil aja ya. Untuk suhu kita pakai T besar. Oke, kita lanjut karena di sini pakai T kecil dulu boleh. 10 menit ya. 10 menit. Nah, ini karena dia satuannya dalam menit, kita jadikan sekon. Jadi 10. Ini ya, 1 sekon kan 1 sekon. 1 menit kan 60 sekon. Nah, 60 sekon. Nah, untuk merubah ke sekon kita kalikan 60, berarti 10 kali 60. Berapa 10 kali 60? Iya, 600 sekon. Ini kita mau pakai nanti. Kemudian apa lagi tadi ya, ini ya suhu ya, kita pakai T besar tadi. Nah, sudah dibicarakan di depannya. Karena dia awal, kita pakai simbol T1 aja deh. T1-nya adalah 25 derajat Celcius. Oke, lanjut. Apa aja lagi Bu yang diketahui? Ini yang berhubungan sama air ya. Air itu ada rho air ya. Rho air itu berapa Bu? Ini kita sering memakainya di fluida dan di suhu dan kalor juga ya. 1000 kilogram. Ini massa jenis air ya, per meter kubik. Kemudian apa lagi Bu? Kalor jenis air atau C kecil ya. Nah, ini nanti ada C kecil, ada C besar. Ini C kecil.
Kalor jenis air berapa Bu? Dalam SI ya 4200. Ini kalau dalam CGS 1 kal biasanya satuannya seperti itu. Ini satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Kita lanjut ke jawab. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita jawab, kita buat dulu ditanya lagi, lupa tadi ya. Ditanya apa Bu? Ini tadi yang ditanya. Suhu air menjadi berarti T. Iya, T2. Sekarang kita jawab. Kita jawab ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui kan, ini ya alat pemanas air tadi kan sumber energinya dari listrik, kemudian merubahnya menjadi kalor. Berarti ini adalah hubungan antara energi listrik dan kalor. Jadi kita boleh buat persamaannya seperti ini. Nah, jadi energi listrik ya disimbolkan dengan E, kan sudah dipelajari itu di SMP. Jadi energi listrik kita tulislah ya, listrik. Nah, ini sama dengan kalor. Kalor itu simbolnya apa? Ya kan sudah juga belajar di SMP ya, Ki ya. Ki, kita buat aja Ki kalor dalam hal ini ya. Oke, kita ingatkan kembali. Masih ingat gak ini ya, untuk diingat ya, diingat. Nah, apa saja yang harus diingat Bu di SMP dulu? Nah, rumus energi ya, energi itu sendiri rumusnya adalah energi listrik ya. Ini energi listrik, bukan energi yang mekanik potensial, bukan. Jadi rumusnya apa? Ya, rumusnya adalah I. Iya, ini I besar ya, I kuadrat. Iya, kali R kali, ingat tuh. Ya, kali T yang mana? Besar apa kecil? Ya, T. Ya, T kecil. Betul ya? Kemudian untuk ini, untuk rumus kalor, Ki kalor, ingat nggak? Ya, yang berhubungan sama ini ya. C kecil tadi kalor jenis. Iya. Ya, kalau lupa Ibu ingatkan. Ki, ini biasanya disebut Ki aja ya, karena kita sudah buat Ki kalor, kita tulislah Ki kalor. Iya, apa rumusnya? Iya, massa dikali C kecil ya dikali delta T, kita pakai T besar tadi kan, makanya T besar. Nah, karena sudah ingat, kita lanjut. Oke, berikutnya kita masukkan tadi nih ya, I kuadrat kali R kali T kecil sama dengan tadi ya, M kali C kali kali delta T. Oke, kita lanjut ya. Kita cek dulu sebelum kita masukin angkanya. I ada, I hadir, R ada, hadir. Kemudian T kecil ada nih tadi. Nah, ini M-nya nggak ada nih ya. C kecil ada, kan delta T kan yang dicari ya. Bu, bagaimana Bu mencari M-nya gitu kan? Nah, ingatkan dulu pelajaran di ini ya, di tekanan kalau di SMP ya. Kalau di SMA biasanya di fluida, statis atau dinamis ya. Kita cari dulu nih M nih. Nah, M ini nilainya kita numpang sini ya. Ini kan M ini sama dengan rho dikali apa, masih ingat? Iya, dikali volume. Jadi kita masukkan. Nah, jadi kita buat dulu I kuadrat kali R kali T. Ini tadi ya, M nya kita ganti nih jadi rho kali volume ya, kemudian dikali C kecil dikali delta T. Kita cari delta T nya dulu, baru bisa mencari T2 nya nanti. Kita lanjut ya. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. I ini tadi ya, 1 kuadrat. R 50 ya, T kecilnya ini tadi 600 kali 600 sama dengan rho nya ada nih
1000 atau 10 pangkat 3 boleh. Volumenya ini tadi 10 pangkat 3 min 3, 10 pangkat min 3. Kemudian C nya ya 4200 dikali 4200, nggak muat nih, lanjut bawah aja ya. 4200 kali delta T. Dah, lanjut ya. Ini 1000, ini pangkat min, jadi habis nih ya. Kan ini 10 pangkat 3 ya, positif kan. Ini 10 pangkat min 3, jadi 3 pangkatnya ya dijumlahkan ya, 3 tambah min 3, habis kan ya. Jadi tinggal yang ini aja kan ya, 4200 dikali delta T. Ini kita buat lagi 1 kuadrat 1 ya. 5 kali 6 ya 30 tinggal nolnya ngikut 3. Lanjut nih, lanjut. Jadi delta T sama dengan ini 30.000 dibagi dengan 4200. Delta T sama dengan, ini kita coret, habis 2 ya. Tuh 3 tinggal 300 dibagi 42. Jadi kita boleh menggunakan kalkulator atau langsung silakan. Jadi kita ini ya pakai kalkulator ya. Ini 30 biar cepat, 300 ya dibagi 42 ya, sama dengan ya 7,14 lah ya. Derajat Celcius. Kalau ini baru delta T. Kan tadi pertanyaannya T2. Dapat delta T, sudah dapat delta T ya. Nah, kita masukkan ke persamaannya. Sekarang kita mencari T2. Nah, sebagaimana yang kita ketahui itu kan delta T sama dengan ya. Ini boleh T besar, boleh T kecil ya. Maksudnya tadi suhu ya. Ya, delta T itu sama dengan T2, T akhir ya, kurang T1. Nah, kan delta T sudah ada nih. Ya, 7,14 sama dengan T2 yang ditanya. T1-nya tadi berapa? T1-nya tadi ini ya 25. Oke, berarti T akhir atau T2-nya adalah 7,14. Ini yang dipindah ya, plus 25. Jadi T2 sama dengan, oke, tadi kebetulan sudah ada nih ya hasil yang sebelumnya ya. Mau ditekan ulang juga boleh. Ibu langsung aja ya, plus 25 biar lebih akurat. Ini 32,14. 32,14. Kita lihat opsinya ya, 35, oh bisa dibulatkan ini berarti ya. Lupa aja Celcius. Ini bisa dibulatkan sesuai opsi tadi ini ya, pembulatan 32,2 derajat Celcius. Kita tengok jawabannya yang mana. Oke, jawabannya yang C. Demikianlah pembahasan kita ya mengenai suhu akhir yang berhubungan dengan kalor dan energi listrik. Jangan lupa di like dan di subscribe ya, dibagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Adalah derajat panas atau dingin suatu benda dengan satu